Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Prayitno ya, di channel Prayitno Berbagi. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini ya, kita masih diberikan keselamatan, kesehatan, sehingga bisa beraktivitas untuk belajar kembali. Baik anak-anak kelas 6 SD maupun MI ya, mari kita lanjutkan pembelajaran berikutnya ya. Pertemuan yang lalu kita membahas tema 4, kemudian pada pembelajaran 1 ya sudah kita pelajari. Nah sekarang kita akan belajar pembelajaran 2 tema 4 ya. Baik, sebelum kita belajar ya, kita bersama-sama berdoa sebentar ya, untuk memohon petunjuk dan kemudahan di dalam belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekian. Baik, kita mulai ya belajar tema 4 pembelajaran subtema 1 pembelajaran 2. Nah, di sini kalian melanjutkan pada pembahasan yang pembelajaran 1 ya. Nah, mari kita baca dulu. Ini ada 2 anak ya, putri maupun putra, memakai baju batik ya, yang sudah kita ketahui bersama. Batik adalah hasil budaya Indonesia ya, hasil budaya Indonesia. Nah ini menggunakan batik dengan corak yang bagus ya. Nah, tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Ya, kita tahu ya, batik produk Indonesia ya, budaya Indonesia ini sudah mendunia. Artinya sudah dikenal di mancanegara atau banyak negara. Sehingga banyak tokoh-tokoh dunia ini ya juga menggunakan baju batik. Kita harus bangga dengan produk Indonesia, dengan hasil karya Indonesia. Kalian juga harus bangga menggunakan batik ya. Biasanya pada hari-hari tertentu sudah ada jadwal menggunakan baju batik. Tahukah kamu ya, ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi ya. Di era persaingan bebas ya, Indonesia masih menunjukkan bisa bersaing di dunia internasional dengan mengenalkan batik. Sebagai warga negara ya, sebagai warga negara Indonesia, aku sangat bangga dengan hal tersebut ya. Kita harus sama-sama bangga semuanya ya, bangga terhadap produk Indonesia. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang bagaimana produk batik bisa mendunia. Nah ya, nah kalian silakan ikuti. Hani anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu usaha ayah Hani kecil. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual ya, sehingga kain batiknya bisa terjual sampai ke luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame ya untuk mempromosikan produk batiknya. Apa reklame? Ini di sini ada kata reklame, kita akan pelajari ya. Baik, berikut ini adalah ya reklame milik Ayah Hani. Nah ini reklamenya, bentuknya ini ya. Nah seperti apa reklame? Ini bentuknya gambar ya, reklame ini Nusantara Batik. Nah ini apa nama ininya ya, produknya ya, menyediakan berbagai corak dan warna menarik khas Indonesia. Nah ini contoh-contoh batiknya dalam bentuk sepatu, dalam bentuk baju ya, kain. Nah ada yang sarung ya. Ini juga ya, ini dibuat
reklame itu adalah promosi ya, yang dibuat dalam bentuk ini gambar ya, untuk agar dikenal oleh para pembeli ya, sehingga membeli secara berpasangan ya. Mari tulislah hal yang kamu lebih inginkan ya, tentang iklan dalam bentuk pertanyaan. Nah, kalian tentunya iklan ya, dalam bentuk reklame ini, iklan ini kalian tentu ya pengen tahu ya apa sih. Nah, di sini dituliskan apa arti reklame ya. Kemudian hal-hal yang ingin kamu ketahui tentunya adalah bagaimana reklame dibuat, cara membuat reklame, cara menggunakan ya, reklame seperti apa, tujuan iklan apa. Jadi kalian bisa tulis ya. Yang di sini satu yang harus ingin kalian tahu ya, tentunya kalian tahu apa yang dimaksud dengan iklan ya. Satu, di sini tulis apa yang dimaksud dengan iklan. Yang kedua, apa tujuan dari iklan ya, apa tujuan dari iklan. Yang ketiga, apa jenis-jenis iklan ya. Yang keempat, apa ciri-ciri iklan yang baik ya. Tentunya ada 4 hal ya yang ingin kamu ketahui, minimal 4 hal. Satu, apa yang dimaksud dengan iklan atau pengertian iklan. Yang dua, apa tujuan dari iklan. Yang ketiga, apa jenis-jenis iklan. Yang keempat, apa ciri-ciri iklan yang baik ya. Baik, tukarkan pertanyaan yang telah kamu buat dengan temanmu di sebelahmu atau di satu kelompok. Diskusikan jawabannya bersama-sama ya. Ya baik, ini nanti dibuat di kelompok, boleh bersama kerjanya ya. Nah, di sini apa itu reklame? Nah, tentu kamu tahu, pengen tahu ya, apa itu reklame. Coba kamu kelompokkan gambar-gambar berikut. Mana yang termasuk reklame dan mana yang bukan reklame di sini nih. Ini gambar reklame, yang mana yang bukan mana ya. Baik. Nah, menurutmu apa reklame itu? Nah, di sini ya, menurutmu apa reklame itu? Reklame adalah, di sini ditulis ya nanti ya. Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan, barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik ya. Nah, jadi ini ya ditulis apa reklame itu. Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produk atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar ya, dengan gambar dan kata-kata yang menarik. Nah, apa tujuannya? Nah, ini di sini tujuan reklame adalah ya, tujuannya adalah agar suatu produk dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Ya, jadi tujuannya di sini agar suatu produk itu yang kita kenalkan itu dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Makanya reklamenya harus, iklannya itu harus menarik ya, agar pembeli itu membeli ya. Yang kedua ya, ini tujuannya sudah ya. Yang ketiga, apa jenis-jenis reklame? Nah, jenis-jenis reklame di sini ya, ada poster ya, ada poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, brosur, logo,
dan ambalase ya. Nah, itu ada jenis-jenisnya ya. Bapak ulangi lagi di sini jenis-jenisnya. Satu jenis dari reklame adalah poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, brosur, logo, dan embalase. Nah, nanti kita akan mengetahui lebih jauh ya seperti apa. Nah, di sini kita lanjutkan, apa ciri-ciri reklame yang baik. Nah, tentunya reklame yang dibuat itu kan tujuannya menarik agar para itu pembeli membeli dan banyak yang membeli. Nah, makanya harus dibuat menarik. Nah, ciri-ciri reklame yang baik seperti apa? Satu, slogan jelas ini ya. Jadi gambarnya jelas, slogannya jelas, mudah dimengerti. Ya, ini slogan jelas dan mudah dimengerti. Bahasanya baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai ya. Bahasanya baik, menarik dengan ukuran huruf yang sesuai ya. Ada judulnya besar, ini keterangannya juga menarik, jelas ya. Yang ketiga, ilustrasi menarik. Ilustrasi itu gambarannya menarik, mudah diingat oleh orang ya. Misalnya ini, oh ini ada gambar batik, ini warnanya bagus, nah mudah diingat, coraknya bagus. Nah, ini tata letak gambar, ini tata letak gambarnya ya, itu dan tulisannya baik, jadi posisinya baik ya. Kemudian reklame digunakan untuk mengajak ya, agar ini bisa menarik semenarik mungkin sehingga banyak masyarakat yang beli ya. Satu apa tadi ciri-cirinya? Slogan yang baik ya, jelas ya, slogannya jelas dan mudah dimengerti, bahasanya baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai, ilustrasi menarik dan mudah diingat, tata letak gambar dan tulisan baik. Reklame ya, ini kalau sudah memenuhi ciri-ciri tersebut maka akan menarik ya. Baik, kita baca lagi ya, kita penjelasan ini. Reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Ada beberapa jenis reklame, diantaranya poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, dan lain-lain. Reklame ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Sedangkan non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu hal. Misalkan hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Reklame haruslah menarik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat reklame adalah, nah, mari kita latihan ya untuk membuat reklame itu seperti apa ya. Reklame haruslah dibuat menarik. Hal-hal yang harus diperhatikan, satu, slogan jelas ya, seperti tadi di sini ya. Ciri-ciri yang reklame yang baik adalah slogan jelas dan mudah dimengerti. Dua, bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Tiga, ilustrasi menarik dan mudah diingat. Empat, tata letak gambar dan tulisannya baik ya, tulisan baik. Amati di sekitarmu ya, amati di sekitarmu tulisan reklame yang pernah kamu temui ya. Berilah pendapatmu apakah reklame tersebut sudah dikatakan baik apa tidak. Nah, kalian tentunya pas pergi ya, di jalan ada reklame, ada slogan, ada baliho ya, dan sebagainya. Nah, itu kalian catat reklame tentang apa, pendapatnya
Apa pendapat kalian? Apa menarik? Apa tidak? Apa misalnya reklame ini tentang tentang lingkungan misalnya ya. Ya itu apakah itu tulisannya baik, apakah jelas atau gambarnya menarik dan sebagainya. Di sini ya kalian memberikan pendapat, mencari reklame ya, 3 reklame, lalu pendapat kalian apa ya. Nah di sini baik, kita ini kan halaman berikutnya ya. Nah di sini seperti yang sudah kamu ketahui bahwa batik Ayahani sudah diekspor. Diekspor itu artinya dijual ke luar negeri ya, ke berbagai negara. Batik tersebut dikemas dalam berbagai bentuk ya. Dikemas artinya dibuat dengan dalam berupa barang-barang ya. Nih dikemasnya, sarung misalnya dikemas, dibungkus dengan menarik mungkin ya. Ada yang dengan ini ya, dengan seperti botol ya. Ada yang seperti ini ya, dikasih pita ya. Nah hal serupa juga kita ya, kita temukan pada kemasan berbagai produk yang ada di sekitar kita. Sekarang amati berbagai kemasan produk yang kamu bawa dari rumah ya. Kamu misalnya ada produk makanan ya, makanan atau apa minuman yang ini yang beli di toko, itu akan kemasannya tentunya ada yang menarik, ada yang tidak. Kelompokkan kemasan-kemasan tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Nah perhatikan bagian atas dan bagian alasnya apakah sama. Nah itu ya. Baik, kita akan ini nah dari kemasan-kemasan ini kalian tentu ya ada bentuk-bentuknya ya. Ada bentuk tabung, bentuk balok, bentuk kubus ya. Nah kita akan belajar juga ya tentang bentuk-bentuk itu. Nah di sini ada bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk bangun ruang ya, bangun ruang. Kita akan ulangi lagi pembelajarannya, yaitu tentang kubus, balok, prisma, segitiga adalah bagian dari prisma. Nah ini dari prisma ya. Kali ini kita akan belajar tentang kubus ya. Ambil kemasan yang berbentuk kubus ya. Identifikasi sifat-sifat kubus. Kamu bisa membuka kemasan tersebut untuk mengidentifikasi secara lebih terperinci. Ya, baik. Kalian tentu ini ya sudah mengenal ya. Ini seperti ini. Nah, alat-alat yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut ya. Kita ambil satu kemasan yang bentuknya kubus, lalu kita buka ya. Kita ini kan ingin tahu bentuknya, sifat-sifatnya, makanya diperlukan alat yaitu gunting, lem, kayu, dan lem sejenisnya, alat tulis, spidol, double stick, selotip atau lem, bahan-bahan, lidi dan tusuk sate atau sedotan, benang kasur, kalender bekas, produk-produk yang dihasilkan lainnya ya. Baik. Nah di sini kalian tentu sudah pernah ya lihat ya kubus ya seperti apa ya. Kalian pernah main dadu. Nah di situ itu juga bentuknya kubus ya. Nah baik, di sini kita akan pelajari ya langkah-langkahnya. Tadi disiapkan alat-alatnya untuk meneliti atau mengetahui tentang kubus itu seperti apa sifat-sifatnya. Ini alat, bahannya sudah. Nah langkah-langkahnya apa? Ya coba kalian ikuti ya langkah-langkahnya membuat kerangka kubus dari lidi atau tusuk sate. Ini ya kerangkanya. Siapkan lidi sebanyak 12 buah ya, karena ada 12 tusuk ya. Ukur semua lidi dengan panjang 15 cm. Jadi dari 12 lidi itu diukur 15 cm yang sama ya.
Potong lidi sesuai ukuran. Rekatkan 12 lidi sehingga menjadi sebuah kerangka kubus dengan menggunakan lem, ya, dilem ujung-ujungnya. Kemudian rekatkan dengan lem, ya. Potong kalender bekas dengan ukuran 15 cm dan tulis label A, B, C, D, E, F, G, H, ya, dengan 12 itu. Tempelkan label tersebut pada kerangka, ya, pada kerangkanya. Nah, perhatikan kerangka kubus yang telah dibuat. Nah, setelah dibuat, kita perhatikan, kita pelajari, ya, apa ciri-cirinya. Baik. Nah, di halaman 16, dari rangka tersebut kita dapat menemukan ciri-ciri kubus, yaitu sebagai berikut, ya. Nah, kalian kan tentunya mengamati dulu, ya. Mengamati dulu apa ciri-ciri kubus, apa namanya tadi yang sudah dibuat, ya. Tentunya kalian harus bisa, ya. Nah, seperti apa? Apakah rusuk kubus sama panjang? Ya, kalian ini, ya, coba lihat lagi, ya. Apakah rusuknya sama panjang? Iya, betul. Jadi kubus itu rusuknya sama panjang, ya. Jadi 12 rusuknya kan tadi dibuat sama panjang. Nah, ini jadi kubus itu rusuknya sama panjang, betul. Ada berapa banyak rusuk kubus? Ada 12, ya. Kalian hitung ini. Ini sudah, ya, dari tandai, ya. Ini 1 rusuk, 1, jadi ini 4 rusuk. Ini 1, 2, 3, 4, ya. 4 rusuk, ya. Ini juga, ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya. Kalian hitung itu 12 rusuk yang sama panjang, ya. Baik. Nah, apakah sudut kubus sama besar? Jelaskan. Sudut kubus itu sama besar, ya. Ini sudutnya siku-siku sama besar, ya. Semuanya siku-siku karena 90 derajat. Ada berapa banyak sudut kubus? Nah, kita hitung sudut kubus di sini, ya. Ini ada berapa, ya? Ini tentunya di sini, ya. Kalian di ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Nah, kemudian apakah bidang kubus sama luas? Ya, ini bidangnya karena rusuknya sama, jadi ini luasnya sama dengan sini, ya. Di situ. Jadi sebelah bidangnya belakang, depan, atas, bawah, samping kanan, samping kiri itu sama, ya. Luas bidangnya. Berbentuk apa bidang kubus? Berbentuk persegi karena sama, ya. Panjang lebarnya itu sama, jadi sisi ini sama itu, jadi bentuknya persegi, ya, bukan persegi panjang, ya, persegi. Apakah bidang kubus sama luas? Ya, sama luasnya, ya. Jadi luasnya ini, luas bidang ini, bidang samping, bidang belakang, bidang atas, bidang bawah sama luasnya, yaitu sisi kali sisi, ya. Kalian ingat kan sudah pelajaran sebelumnya kita cari luas, ya, tentang bidang datar, ya. Nah, berbentuk apa bidang kubus? Persegi, ya. Nih, ada berapa banyak bidang kubus? Ada 6, ya, ada 6. Itu kalian tahu, ya. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, ya. Itu ada 6, ya. Nah, tuliskan nama bidangnya. Bidang juga bisa disebut sisi, ya. Ini nama bidangnya, ya. Ini bidang A, B, F, E, ya.
Bidang A, B, C, D, ya. Bidang E, F, G, H. Nah, itu bidang. Kemudian ini ada berapa titik sudut kubus? Nah, titik sudut kubus, tuliskan semua titik sudut kubus. Nah, di sini ini titik sudut kubus A, ya. Ya, ini titik-titiknya nih, titik sudutnya ya. Kalian kasih nama sendiri nanti ya. Bisa belajar dengan kelompok kalian. Kemudian di sini ada tugas ya. Kamu telah bereksplorasi, artinya sudah meneliti, sudah mempelajari ya, untuk menemukan tusuk, titik sudut, dan bidang dari kubus. Buatlah kubus pada kertas berpeta. Berikut ini jelaskan ciri-cirinya. Ya, kalian membuat satu kubus ya, dengan dijelaskan, diberi nama ya, A, B, C, D dan sebagainya. Nanti dijelaskan apa ciri-cirinya kubus ini ya, sesuai dengan yang tadi kita pelajari. Ditulisnya di sini ya, di kotak ini ciri-cirinya ya. Baik, kita akan lanjutkan. Sampaikan hasilnya ya tadi kepada temanmu, jadi saling menilai. Nah, berikutnya Ayah Hani sudah berhasil menjual produk batiknya ke luar negeri. Menjual atau mengekspor ya. Keluarga mereka bisa dikatakan keluarga yang berada dari sisi ekonomi. Berada dari sisi ekonomi. Ayah Hani selalu berpesan untuk tidak sombong dan tetap hidup sederhana. Walaupun keluarga Hani ini sudah mapan ya, sudah ya cukup ekonominya, sudah mencukupi, tetapi tidak boleh sombong ya. Tidak boleh sombong, tapi hidup tetap sederhana. Baik, di sini, nah kalian belajar ya tentang satu cerita ya. Nah, di sini kalian baca dulu ya. Lalu dari isi ini kalian menjawab pertanyaan di sini ya. Pertanyaan-pertanyaan dijawab. Nah, sampai ini. Nah, kemudian kalian juga mesti memperhatikan dulu ya, memperhatikan apakah ini cerita ini ya isinya seperti apa dan sebagainya ya. Kalian juga harus tahu ya. Baik, kita harus pelajari kembali ya. Ini dibaca dulu, lalu isinya apa yang di sini kita isikan di sini ya. Nah, pertanyaannya sesuai dengan